أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: ولكن التمييز بين كرامة الأولياء وما يصدر عن هؤلاء الخبثاء الفتانين عسير جدا. Permasalahan yang terjadi ialah membedakan mana karamat yang ada pada diri wali-wali dan mana istidrak yang timbul dari mereka-mereka yang jahat, yang memfitnah dan membodohi akan masyarakat. Maka membedakannya asirun jiddan, susah sekali. La yakadu yatakhallasu, hampir-hampir tiada bisa menemukan kebenaran. Walaysa ila ma'rifatika za sabilun, dan tidak ada untuk mengenal mana yang benar mana yang salah cara yang mudah, illa melainkan memang ada cara. Ayya'tabira halal insan, seseorang harus mengetahui akan keadaan manusia yang dilihatnya. Alladzi yasduru anhu min hadhil af'alil khariqah, yang manusia itu timbul daripada dirinya perkara yang menyalahi adat. Yang ditimbang-timbang adalah min sadadi af'alih wa husni tadayyunih wa hamidi taraiqih. Pertama, gawiannya bujur hajakah, cucuk hajakah lawan syariat. Wa husni tadayyunihi, akidahnya cucuk ajakah lawan ahlu sunnah wal jamaah. Wa hamidi taraiqihi, dan akhlak budi pekertinya bagus aja akah. Fama yakadu yaltabisu alaika idzan karamatul akhyar wa fitanul asyrar. Bila engkau menimbang dengan cara seperti itu, insya Allah tidaklah samar atas engkau akan mana karomatnya wali dan mana istidratnya orang kada saleh. Wahada ilmun daqiq, bermula ini ilmu yang sangat penting. Fatanabbah lahu, perhatikanlah benar-benar. Dan tafi' insyaallah, suatu saat kau akan mendapat manfaat, ada kegunaannya kena. Ternyata bukan kena lagi di masa-masa sekarang ini. Hendaklah hati-hati, karena banyaknya sudah golongan-golongan yang semuanya mungkin mengaku benar dan bujur. Maka hati-hati. Kembali kepada dasar yang harus kita perhatikan ialah Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Pertama, tugas kita sekolah agama, menuntut ilmu agama. Kadakawa sekolah agama menuntut barang lawan ilmu agama, itu hukumnya wajib. Seperti mengerjakan sembahyang, seperti mengerjakan puasa. Mengerjakan menuntut ilmu hukumnya wajib. Dari kapan? Dari paling tidak mulai balik berakal. Itu paling tidak mulai balik berakal, mulai mukallaf. Bahkan orang-orang dulu masalah agama 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini dulu.
Ada yang sudah hafal Al-Quran belum balik. Itu karena kecintaan dengan agamanya Allah sangat luar biasa. Jadi mereka menuntut dan belajar ilmu agama. Nah, mudah-mudahan Allah mempermudah kita semua, terutama Kalimantan Selatan, untuk menuntut ilmu agama, agar masyarakat Kalimantan Selatan tidak ada yang tidak menuntut, baik di sekolahan ilmu agama yang dituntut atau di majelis-majelis taklim. Nabi lagi bersabda bahwa talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Orang yang bujur-bujur hatinya full, hendak benar dapat ilmu, itu kada hendak sugih, kada hendak pujian, kada hendak bereramian, kada hendak berkekawanan. Inya full hatinya hendak bujur menuntut dan mendapatkan ilmu agama. Talibul ilm, orang yang seperti itu takaffalallahu birizqih, Allah akan mudahkan rezeki yang khusus dalam hidup dan kehidupannya. Insya Allah rezekinya kayak orang, asal talibul ilm, yang dia kehendaki hanya kayak apa supaya tahu. Di tengah jalan memang banyak godaan, di tengah jalan memang banyak kerayuan. Ada yang miskin tergoda hendak jadi orang sugih, lapaslah hendak menuntut ilmu. Ada yang kadang-kadang hidupnya dihina dan dicemoohkan, tergoda lalu dia mengejar bagaimana caranya dia harus dipuji orang, dihormat dan disanjung orang. Lepaslah kehendaknya menuntut ilmu. Ada lagi yang hidupnya setengah jalan menuntut ilmu, bereramian, berkekawanan, berjejalanan, itu hendak di hatinya muncul, maka hilanglah kehendak menuntut ilmu. Ilmu tidak akan datang kecuali orang itu punya hati menyerahkan seluruh hatinya kepada ilmu. Bila hati orang itu sepenuhnya kepada ilmu, ilmu akan datang kepadanya. Tapi bila hati orang itu separuh-separuh, maka ilmu pun tidak akan mau datang ke dalam hatinya. Talibul ilm takaffalallahu birizqih. Kemudian di dalam Zubat, ulama berkata, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa belum menuntut ilmu, artinya kada hakun, kada hendak, hilang hendak menuntut ilmu. Entah apakah nang masuk ke dalam hatinya kada ngerti juga, cuma hilang, kada kehendak sama sekali menuntut ilmu, maka seluruh kebaikan yang dikerjakan olehnya, apapun bentuk pekerjaan kebaikan itu, mau di kantor, mau di perumahan, mau di toko, mau di masyarakat, mau dimanapun, seluruh kebaikannya la tuqbalu, kada bernilai pahala, kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena salahnya dia. Apa salahnya dia? Kada menuntut ilmu. Apa arti kada? Kada hendak. Nah ini nih, kada hendak. Jadi di otaknya nih hendak sugih,
kumpul karena kepingin hendak berilmu tuh. Ada nang sikong pulang hendak disanjung aja hidup nih. Ada nang sikong pulang hendak rami aja hidup. Rami aja. Nah, karena kadeda keinginan sama sekali hendak berilmu, maka orang itu fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalnya, semua kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Sia-sia aja itu unda ya. Ya memang sia-sia. Ya kenapa jadi sia-sia? Karena salah. Salahnya apa? Karena kadang itu semua. Nah ini dorongan sebenarnya, semangat buat kita untuk menimbulkan kehendak, hendak paham terhadap agama. Nah sekarang paham terhadap agama, bilanya yang digawi itu wajib, maka menuntut ilmunya hukumnya wajib. Bila yang digawi itu sunnat, maka menuntut ilmunya adalah sunnat. Apabila kita hendak paham di agama, misalnya masalah sholat 5 waktu, maka belajar ilmunya hukumnya wajib. Karena sembahyang 5 waktu hukumnya wajib. Jangan dikena-kenakan. Pokoknya hendak paham, hendak bisa. Orang bisa kenapa undak ada? Orang paham kenapa undang ada? Orang nang halus saja dapat mengerti undang nang Tuhan kenapa bungul? Semangat timbul, keinginan timbul. Hendak puasa bulan Ramadan, hendak paham kayak pegerang cara puasa tuh. Maka karena puasa itu hukumnya wajib, maka menuntut ilmu puasanya pun hukumnya wajib. Apabila pekerjaan yang digawi itu hukumnya sunat, maka menuntut ilmunya pun hukumnya sunat. Seperti apa? Misalnya sembahyang duha. Anda paham sembahyang duha itu apa? Tak mengerti nih. Nah, mengajinya, menuntutnya hukumnya sunat. Kenapa? Karena sembahyang duha hukumnya sunat. Paham nggak dulu? Satu. Mudah-mudahan coba masukkan hendak paham tentang agama. Kada melulu hendak sugih hidup nih. Pokoknya harus sugih. Dari mulai bayi sudah berpikir sugih sampai ke mati. Itu jadi utang. Nah ada nang sikong pulang hendak minta diformasi. Ada nang sikong pulang hendak berramian. Ada nang sikong pulang hendak berbunga-bunga saja hidup. Pokoknya hidupnya harus bungas. Umur sudah 100, perlihat orang bayi hanya lahir. Utaknya itu aja. Pokoknya pikirannya siang malam itu aja. Masuk akan hendak paham lawan agama. Hendak juga paham. Hendak benar. Nang anehnya, ini aneh banglah, ini fakta nih. Kenapa orang tuh sembahyang, tapi kada hendak paham lawan sembahyang tuh, nah lucu banget. Sembahyang kesian, oh mana? Allahu Akbar. Pina bujur bang. Bacaannya, rukuknya, takuni aja berapa rukun sembahyang. Kayak bahari juga ya. Ya. Mbah apa gerang jurang kayak bare sambat di hasil itu aja seorang mengihakan aja takbiratul ihram iyalah jar yai baca Fatihah iyalah yai bersajadah bang oh itu jangan tertinggal ketahuan mana pada bungolnya kededak keinginan hendak paham bujur juga sudah sembahyang kone nah ada terpikir pokok asa sembahyang buudu pulang takuni menggawi tapi kenapa mbah ditakuni nganga
Nah, yang jadi masalah bukan ngangang-nganganya, yang jadi masalah bukan kada bisanya, kada ada kemauan hendak paham nina bingung juga. Kada ada. Tapi kalau sudah urusan dunia, penasaran, harus paham, harus bisa. Bila nukar HP nang hanyar keluaran tuh harus bisa memijik. Bila kada bisa, terus belajar, himat sampai bisa. Tapi mbak Budu, kenapa kada penasaran gitu nah? Kenapa kada kepingin benar? Nah, mudah-mudahan nenang anuman-anuman. Di kampung-kampung mun ada guru nang melajari tajwidhan, rancak sudah aku bersuara, datangi belajar. Biar aja bungol belawasan, tapi belajar. Mulai tahun 2010 sampai 2017 belajar Quran ya kada bisa, kada paham juga. Mungkin ujar inya tuh, ya Allah, mungkin ulun ini manusia paling bungol di alam semesta. 2010 mengaji tajwid sampai 2017 ya kada bisa. Wajah karas marat bihi tasalla, ujar. Wajah karas mulai bahari, wajah karas tapi handak paham, kada putus asa, mati orang tuh, ditulis penuntut ilmu. Nya kada pahamnya ada nang dibahas, handaknya nang dibahas. Nah, jadi menuntut ilmu supaya gawian jadi bujur. Kada kawa di sekolahan, di majelis. Kada kawa di majelis, di rumah abah mama melajari. Nah, di rumah kada belajar agama, di majelis kada turun, di sekolahan kada dapat agama. Pas saya kena umur 20 tahun, bungul. Tahu apa-apa. Tapi nah, ini anehnya, sembahyang kayak orang, ini anehnya. Beuduk kayak orang juga. Pas benar gawian, tapi takun aja. Wih, berapa rukun wudhu? Tengarakan dan nyambatakan biar mau beri koyo benar Allah. Pertama, beudhu tuh ada banyunya. Bujur jawaban lah. Udah kalau ada banyunya, nah teman diuduakan. Asal sambat saja, asbun, asal bunyi. Mbah tuh bang, ember sebuah ya. Kenapa jadi ember? Karena kalau bodoh kada di batangnya cibuk bawa ke rumah. Pokoknya ada banyunya, nggak ada di sungai di ember. Wih, lajarnya bungol berdua ke penderan. Ini bungol, ini bungol. Nah itu anehnya, aneh banget. Bungol tuh digaduh, nih itu nang bingung aku. Bungol tuh nang digaduh, itu nang bingung aku. Dilihatkan, kenapa? Karena waktu habis mengejar yang lain dari ilmu. Hatinya hendak sugih, itu panang dikejar. Ada sikong hatinya hendak dihormati, itu panang dikejar. Ada yang sikongnya hendak nyaman, ada yang sikongnya hendak bungas saja sampai ke mati. Jadi kadedak kesempatan, bukan kadedak kesempatan, sempatan ada, cuma kadedak kehendak, lalu kadedak kelihatan. Ayo jika mundasar ada hendak, kayak apa aja waktu mulai bahari 24 jam juga. Siang 12, malam 12 jam. Kenapa jadi menuntut ilmu tapi maunya dihendak, tahu lah dihendak. Dihendak. Ini jadi tang begawi siang, malam, pagi, sore, uyuh, lapas tadi jadi masalah. Kenapa? Nyehendak. Kenapa jadi nuntut ilmu padahal tuan gurunya ini dihiga rumahnya? Kenapa jadi kata hadir? Karena apa? Ini dihendak kan? Dewa dipaksa ini dihendak.
Andi mau apa lagi? Mudahan. Oleh karena itu, timbulkanlah kehendak paham di agama. Hendak nang jadi hadir malam Jumat nih unda nih hendak paham di agama, unda nih kada paham, jadi unda hendak paham, insya Allah ada berkatnya. Itu sudah janji Nabi dasar kayak itu. Asal ada hendak apa? Hendak paham di agama. Nah, satu, kedua, kita kembali hendaklah mendapatkan ilmu karena cirinya ahlus sunnah jamaah yuhibbul mereka mencintai ulama. Jadi ilmu yang kita cari ini supaya kita paham di agama nih, di mana dapatnya? Di ulama. Lalu bisa di sekolahan, ya kan? Bisa di majelis ta'lim, bisa di mana? Di rumah kita sendiri. Dapatnya ilmu tadi dari ulama. Sumbernya Quran dan hadis. Nang menyampaikannya ulama. Dan ulama yang ahlinya Al-Quran, ulama ahlinya hadis telah mulai hilang dari muka bumi. Namun kitab-kitab mereka masih ada. Zaman semakin bertambah tahunnya, bahari 7 tahun orang hafal Quran, wah ini 70 tahun kada suan japai Quran. Itu bang zaman. Bahari orang hafal hadis, wayah ini mau mencapai kitab hadis aja kada suah. Lalu gelar muhaddisin hampir kadada lagi. Gelar mufassirin hampir kadada. Cuma ulama-ulama yang bahari itu kitab mereka masih ada. Nah, ini untungnya. Lalu menuntut ilmu, belajar dengan guru, berkitab. Jadi bilanya kada berkitab, ngalihai ngarang kada berkitab. Rukun wudu ada 6, ada kitabnya. Biar perukunan Jamaluddin, Syekh Jamaluddin nih, biar itu seberataan orang Banjar mengaji fikih, kitabnya misalnya seputing aja nang Melayu, napa parukunan seberataan jadinya kayak itu cara beribadat. Ya kan? Wudu ada kitabnya parukunan, sembahyang kitabnya parukunan, puasa kitabnya parukunan, mandi wajib kitabnya parukunan. Itu kan sebuting kikan tamak kawat tuh ibadat sudah paham tuh di agama. Kiting lawan kitab parukunan nih. Pokoknya hartaku paling berharga. Ini pengnang menuntun aku nah jadi paham di agama. Tapi kitabnya nih belajar lawan guru. Jangan nukar di pasar baca seronganan. Ya nang lalu tuh kaladi haram ya. Kada belajar. Orang kaladai nya kaladi. Nih. Kumbang haram tulisan di kitab. Inya kata bisa membaca seronganan kata beguru, kambing haram, langsung dibunuhinya kambing karena kitab ada yang menyatakan ujar kambing itu haram. Nah, jadi seandainya nih ya Allah berkitab, kitabnya sebuting aja
Nah, hendak tegonol lagi kitabnya, ya kitab nangaran masigit nih nah. Sabilal tegonol lagi. Membuka kitab Sabilal Muhtadin. Oh, cara wudu, cara sembahyang, buka turuti ya. Sidin itu dari guru Sidin, guru Sidin dari guru Sidin sampai ke Rasulullah. Artinya menuruti Sidin sama nuruti Rasulullah. Nah minta, nah itu tekakan dalam kitabnya ikas perukunan gin dulu. Nah, di mana misalnya di pesantren kitab fikih, di majelis taklim kitab fikih, di rumah ada kitab. Nah, di apa lagi aku tuh kitabun. Berkitab. Tauhidnya berkitab. Fikihnya berkitab. Tasawufnya berkitab. Nah, mudahan. Pokoknya berkitab. Bila kada berkitab, siapa guru? Mudahan. Ya Allah, selamatakan agama pian ya Allah. Selamatakan agama pian ya Allah. Kadada lagi nang hendak paham di agama, kadada lagi guru yang melajari agama pulang. Kenapa lagi? Di rumah kita dididik supaya hendak sugih. Ayo. Di rumah kita dididik supaya hendak betital. Di rumah hendak kita tuh full, hendak sugih, hendak betital. Itu didikan. Di sekolahan kita disuruh supaya juga mencari tital, kemudian dapat gawian, kemudian dapat rezeki, duit. Inilah menjinet juga ceng, atau nyonyong, biar kasihan. Nah, di majelis taklim pulang, kadada lagi majelis taklim nih, kadada lagi nang melajari aur apa? Kadada tuh Pak, kadada. Kenapa biar kasianinya. Cari bini kalau. biar kata bapak. Kucing aja menuntut. Ajib. Nah, akhirnya lalu kadada, ayo, ya mudah-mudahan Allah selamatakan agama Allah. Bumi langit milik Allah. Terus Allahnya kita jauhi. Coba pikirkan nih kamu. Bumi lawan langit ini miliknya Allah. Kada milik siapa-siapa. Kitanya kada masih lawan Tuhan. Ya apa? Nah, bahari halus-halusan sudah bisa ma'ayat. Menyair. Oh ya ini ya Allah. Umur 7, 8, 9 tahun bisa napa? Bisa bernyanyi. Suruh mengaji. Wajah karas wajanika jajah ujaminin jajah paiskah gumbili ka tahu jawab pangmang dijajahnya tuh lah. Wajanika jajah ujaminin. Bisa aja mengaji nang bubuhan jajan ini. Ayo, ini. Alhamdulillah japanglah di sekolahan ada pelajaran agama, jadi kekanakan tuh tahu di rukun wudu.
Alhamdulillah di sekolahan ada pelajaran rukun sembahyang, jadi tahu cara sembahyang. Alhamdulillah di sekolahan belajar puasa, jadi kekanakan tahu cara puasa. Kenapa jadi harus belajar cara berwudu, cara sembahyang, cara puasa? Hukumnya wajib, jaga sunat. Hukumnya nih wajib. Apalagi Masya Allah kita dikenal sebagai negara dan kota, negara kota belum yang Islamnya luar biasa. Apa modal kita? Ilmu. Modal kita ilmu. Apa kelemahan kita? Ngulbu. Bujuran? Bila kita ngulbu, lemah kita. Bila kita tambu, lemah kita. Lemah kita. Hayya 'ala salah. Maka di tiap langgar nek. Kenapa ngulbu? Hayya 'ala salah. Salah ya muslimin. Salah ya muslimin. Subuh nek. Paginya guring orang. Bunyi salah. Kenapa? Karena kita bungun. Yang kedua, kenapa kita lemah? Kita takut fakir. Kenapa kita lemah? Kita takut fakir. Buka I'anatul Talibin juz pertama di dalam bahwa iblis, syaitan itu akan mencelakakan mencelakakan kita. Dua di antara senjatanya, bungul lawan takutan fakir, bujuran. Mudahan nih kita naanem nih, jangan takutan fakir, karena fakir itu fakir ngarannya. Fakir tuh kadada di sini apa-apa. Hinalah kada. Justru itu kada perlu takutan. Apakah orang fakir itu hina? Kada. Orang kada berduit itu hina kah? Kada. Orang kada sing rumahan itu hina kah? Kada. Orang kada bisi kendaraan itu hina kah? Kada. Bujuran kada. Kalau pambilanya kada bisi kendaraan hina, bisi motor kada hina, bisi rumah kada hina. Oh, orang ini lagi nang mendusur ke surga. Napa nanti hisap? Darahnya dada. Napa nanti hisap? Darah dada. Betang masuk ke kubur, hitung ya Tuhan. Tuhan, hitungnya kuat-kuat. Lah benang dihitung. Rumah dede, kendaraan dede, mobil dede. Urang behisap, inya jalan lurus. Dadah. 80 tahun inya menyandang fakir, tapi saat kena dihisap, hari itu, detik itu inya merasakan betapa fadilat fakir telah dirasakannya, dan inya berucap, jakat tahu fakir mulai lahir. Nyaka itu juga bang manusia inilah hatan dapat hujungannya tuh hanya berucap. Nyaka itu manusia nih bilanya sudah belum dapat hujungannya daratan belicak putih harap beting kaung, tapi ujungnya berlian kayak kubah masjid raya nih. Jakat tahu nengiminah jar undang mulai di muka situ nala bapak pacingin dagasak jar tapi dapat sudah. Waktu belum dapat bungulnya botahi bawa pecerannya. Ya waktu belum dapat gerunom mbak sudah hasil dapat jakat tahu pepacingin dalawan. Karena pas antrian bertahan orang dihisap hartanya, rumahnya, tanahnya, adiknya, apalah dihisap rokok kada bisi.
Nyot pendusur dalam surga. Nah, bidadari pulang. Nah, asing bajuan. Oh mah, belum laginya masuk surga sudah bertelanjang. Masya Allah. Atau disupan lagi. Ada berguna baju. Hanyar bocap, ya Allah, kayak nikah sekalinya upahnya. Jangan tahu seumuran nggak berduit ke bapak. Tapi jangan tahu. Tuntut ilmu, maksudnya timbulakan kehendak. Mudahan ada kehendak-kehendak paham di agama. Tapi nyaman juga kalau paham. Nah, caranya berguru, berkitab. Berguru, berkitab. Kitabnya nang mu'tamad dan mu'tabar. Itu aja. Mudah-mudahan pesantren-pesantren di Kalimantan Selatan, nah berkitab, kitabnya nang mu'tamad lawan mu'tabar. Nah, di mana boleh ilmu kata kitab? Raya parak lagi Pak. Puasa parak nah belajar. Ya lah. Puasa nih. Rukun puasa belajar. Berniat di dalam hati. Babila berniatnya mulai malam. Malam tuh babila mulai maghrib. Mbah maghrib boleh dah berniat, mbah isya boleh berniat, lalu orang bahari membijaki berniatnya jembah taraweh. Berdahulu itu bolehlah berniat ya, boleh hai. Bersungsung biar berniat, kalau pina jaring baju ampat kita timbul kada hendak lagi. Itu bungol ngarannya. Kalau berniatnya akan bersahur pak, boleh juga. Kedua, menjaga dari nang membatalkan puasa. Berniat lawan dijaga. Nang jangan sampai tegawi nang batal-batal. Nah, apa gerang batalnya nang puasa tuh ya? Nah, harus paham, jadi nyaman menggawe. Handak paham. Nih kada puasa takutnya orang apa rukun puasa? Rukun puasa tuh ialah berbuka bubur. Kenapa jadi berbuka bubur? Jauhnya ada paham. Kada paham. Nah, termasuk batal makan sadar seorang puasa. Batal. Minum sadar seorang puasa. Batal. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang nang tabuka batal. Apalagi muntung lubangnya nih sebuting pisang masuk nyata batal. Lubang burit, lubang juga jika masuk akan misalnya kulikir batal. Bekantut dalam banyu, yakin banyu tuh masuk jalan luang burit karena hatan hendak bekantut tuh benganga luang melihat banyu alawang terbuka aja banyu. Assalamualaikum dia masuk ke dalam, masuk juga ngarannya banyu. Nah, besuntik makro. Kenapa? Karena kada menyucuk di luang. Di daging menyucuknya. Ketahan lagi harus bersuntik, suntik lawan jarum besi. Namun suntik lawan nampun laki pian, itu batal ngarannya. Harus jarum besi. Berurut puasa boleh,
ini bicaranya dulu yang membatalkan. Nah, kita masuk bersetubuh hatan siang, malam nggak ada apa-apa. Subuh misalnya betumpang batis sembahyang subuh nih, kulai nyano godaannya lalu gonol, kada bulih lalu gonol godaannya. Maaf, makan nang laki ini kata berselawar, nang bini ini juga kada juga berselawar. Kulai sadar manya puasa oh aja nang laki mulai benar hati jenang bini. Oh tahu ya kok hati tapi ini tuh bang idza qama dzakar amiyal basar, bila sudah utuh longor itu jagat, hang HP hang. Nah batal puasa mun teculuk buru aja 2 jam teculuk nang apa. Paham, harus belajar kayak apa yuk jar nang membatalkan puasa. Nah harus paham. Nah handak itu nah dimulakan supaya apa, kita termasuk golongan orang penuntut ini kadeda kepingin lalu ini nang ajaib manusia hidup nih kadeda handak lalu belajar tuh nah bingung juga nah bingung tuh bang kadeda handak. Termasuk juga membatalkan puasa muntah dengan sengaja, ya Allah, nukar misalnya kedondong dikupas, disayat, lalu nang bijinya itu dijeret melon, tabuk, juhud, nak membagusi suara nih, babila jam 12 siang, pok muntahnya muntah. Nah itu sengaja ngarannya atau mengarik ilat sampai muntah ada boleh. Jadi mengaji supaya paham. Kena kada paham ngarannya kayak kada paham ya, kada paham. Allahu Akbar. Coba dalam perukunan, dalam Sabilal Muhtadin, kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, jarak batis sekilan, jaraknya sekilan aja, sekilan kurang lebih. Oh, ujar Datuk Kelampayan bahwa batis itu sekilan. Bukanya tuh mata cengangi ke tempat dahi bandak khatan sujud. Nah bolehlah guru ya sembahyang tuh batis bebirangkang boleh cuma kawan di gata kajut bebirangkang jadi jakawan main bol aku ini ya. Mata bolehlah pelingau boleh cuma ketahuan orang kasih tau kemari pikiran. Nah ya. Sembayang di muka TV, kurang tertawa umpat juga tertawa. Nyata mana kata usyuknya? Nyata ada kata usyuk. Nah, wajib berdiri betul. Nah, oh jadi nang wajib tuh betul-betul berdiri. Jadi jangan miring ke muka, jangan kayang ke belakang. Artinya betul-betul berdiri betul. Oh, kalau orangnya bungkuk mulai lahir bang guru, itu harus dikujurakan dulu lah.
ada, itu bungkuk asli ngarannya. Seitu pangdah, nah aja kai dan kada sah sembayang karena pian kada berdiri betul. Kasihan kai kada paham juga. Nah ini jakot tadi lemahnya bungol tuh lamah. Akhirnya karena bungol bisi kelemahan menabuk kai ke tanah ngambil upah suruh orang kenapa kai beranai jenang kai tuntung bebuat kai terpok meninggal kai niat kai membujurakan awak niat kai kesian membujurakan awak nantinya kada paham kai bilanya bongkok itu sudah sembahyang nah beres harus ada dibujurakan iya nah kok nah ada kawai nah kayak ini aja kayak ini sudah aslinya nih asli di sini nah dibujurakan diurus ke apa aja nah itu nah ada wajib atau dasar awak orang tua dasar awaknya kayak itu kayak apa nah ini nangali jadi imam kemana mikrofonnya kayak apa tapi sohnya itu kalau dia apa-apain nah satu betul-betul berdiri betul satu kedua harus paham menghadap kiblat itu dada jadi mun kapal ikan masih itu nah asal nini aja nah nini aja jangan minto nah jangan minto nini nah oleh karena itu duduk tahiyat akhir jangan sampai karena awak kelalamakan jadi duduk tahiyat mun cager mudarat memasukkan batis kiri ke bawah batis kanan cager dadani terputar baik lurus kayak meja nah awak lama asal dadani menghadap ini karena kayak ini aja ke situ nah kada sah karena inya paham wajib dadanya menghadap kiblat itu sembahyang nangkawa menghadap kiblat amun di pesawat jangan betakon lawan pilot lot apa si pilot kau akan memutar pesawat satu mat mana si pilot ke kiblat mbah kayak apa aja pilot pokoknya arahkan satu mat undanak sembahyang juhur petrakat monang kayak itu pilot tajur jiro kayak kita nah di pesawat tuh kemana pesawat menghadap ke situ kita takbir kalau misalnya nah tuh ke situ pesawat kiblat di belakang Allahu Akbar kada ke situ tuh bang maka sembahyang di pesawat tuh diulang-ulang paham berdiri betul dada menghadap kiblat nah bila kada kitab nih kada langsung kita membuka Quran langsung membuka hadis kita kada kawa langsung memaham maksud Quran maksud hadis kenapa kada kawa karena kita kada cukup modal untuk membuka maksud Quran membuka maksud hadis nah nang ahlinya iya ulama napa ulama iya nang mengarang kitab itu tadi
Nah, yang penting mah hadap kiblat lu dadak mah batis maka ini kah jerja boleh asal mah cuma nang disuruh ialah sekilan nah, kurang lebih jangan tuh sahadu ukur itu nah sebertanam sama yang ukur ada kira-kira aja rata pulang namun nah, kayak ini bang guru boleh kayak ini bang boleh cuma nang abdolnya nah ya rata deh batis ini rata menjadi tingkur surun dulu kayak apa maka tadi bab bungkuk sudah nah ya Allah nah rukuk iktidal sujud asal batu makninah nah itu aja asal batu makninah itu aja Allahu Akbar apa arti itu makninah ranai apa ranai ya apa ranai kayak apa ranai nang bujur ranai berapa waktu ranai sekedar bacaan subhanallah berapa waktunya tak subhanallah nah itu ranai sawat tumak nah ngarannya rukuk serta tumak jadi mau nyerukuk Allahu Akbar nah ada ranai karena kada paham lalu aja langsung berdiri jadi udah ada ular sawah di bawah sini kelajuan tuh bangkit ngomong ya Allah nah jangan dulu Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah sekedar subhanallah ranai itu di sini ke tangan di sini ke hayu ya di sini ke misalnya nah ada bapak asal ranai Sami Allahu liman hamidah nah ini ada ranai nah apalagi nang lah Sami Allahu liman hamidah ingat dah paham nah justru itu hendak paham kayak pegeram sembahyang nang wujud hendak itu nang kita inginkan agar kita termasuk orang yang ditulis sebagai penuntut ilmu hendak di hati kita ada juga kadang-kadang udah turun ke majelis tuh aja tahu lajar hati udah senang jadi hendak senang nyarannya kulit ketawa tahan seminggu jinya kan enggak paham lah ada kanda nomor 10 nih itu aja ini kata hendak paham nah soal paham nggak ada paham nomor berikutnya yang penting hendak paham orang bisa kenapa undak ada orang paham kenapa undak ada orang kawa kenapa undak ada kencang hati itu nang dihendaki ditanamakan mudah-mudahan kalau itu timbul mudah-mudahan berkah akan Allah kembalikan di muka bumi karena kita mungkin telah benar yang dikatakan oleh Sayyiduna Muhammad sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama akan datang masanya atas umatku kebetulan hendaknya lagi mengambil ilmu dari ulama tahu apa hendaknya tahu hendak ini ada lagi hendak mengambil ilmu dari ulama bahkan datang ke ulama Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar duit tulun hilang guru di mana guru anda kak ulun mohon guru ujian guru insyaallah malingnya nih kada orang jauh karena mau jauh kayak penyemanggil dan mun ada rezekinya jisidin tebulik aja nyata mun ada rezekinya kalau ada rezekinya bimat ke hadapan tebulik kan datang ke tuan guru yang ditanyakan apa dunia kada ada orang betapun guru ulun ini betapun nah rukun wudu berapa
ulun guruina bujur aja dah, duit ke tapi ada, minta guru ya. Minta duit sekalinya. Saya di zaman. Nah, mudah-mudahan kita timbulkan sebuah keinginan, hendak menuntut, hendak paham di agama, hendak. Nah, jadi kada jadi nomor 10, cuma hendak paham, hendak mengerti. Kayak sembahyang tadi. Hah? Soal tahiyat kada masalah. Nah, mau kayak ini kehendaknya mah, kayak ini kah, biar aja, ada masalah. Yang penting jangan begarak 3 kali. Begaru kayak apa guru, begaru nang bujur, bilanya guacal. Anak paham pak, kata sini, anda sini nih, ini tangan di anda, jeriginya jangan digerakkan. Tuntung sembahyang orang begaru ya, kasihkan begaru orangnya. Amun begarunya minto 3 kali berturut-turut batal. Nah, bila minto mun ininya diandak jeriginya jangan digerakkan, kada batal. Pak, jeriginya jangan digerakkan. Nah, rukuk imam istidalnya begaru ya, kasihkan nah. Nah, oh kayak itu guru lah ya. Nah, kayak ini pang guru aja. Tangan lu nandak di sini, karwai sampai berdarah. Berdarahnya tubuh mulai nang batal. Muning nggak ada apa-apa. Nah, yang penting anda paham. Kita nih banyak menggawi ibadat asal gawi tapi kada paham. Kesalahan dan kekurangan kita orang Islam ada paham, tapi begawi banyak luput pada bujurnya, tak sudah kada paham. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seberata. Mudah-mudahan kita ada timbul di dalam hati hendak memahami agama, hendak. Selain ya hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, tapi mudahan ada hendak paham di agama. Jangan pernah putus asa. Allah menilai hendak adanya itu. Bila ada sudah kehendak paham di agama, hendak paham di agama, orang itu insya Allah ditulis penuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan dengan berkat dikelompokkan penuntut ilmu agama, maka orang-orang wali dan soleh cinta kepada kita. Karena orang-orang wali, orang-orang soleh itu suka kepada penuntut ilmu agama. Orang-orang wali, orang-orang soleh suka kepada orang yang telah paham di agama. Orang-orang wali, orang-orang soleh suka dengan fakir miskin. Orang fakir, orang miskin itu diperhatikan oleh aulia, diperhatikan oleh orang-orang soleh. Dengan apa? Setidak-tidaknya dengan doa dan cinta mereka kepada orang soleh, kepada fakir dan miskin itu. Mudah-mudahan. Ya Allah, mudahan dunia pendidikan agama semakin ditingkatkan. Baik guru-guru yang mengajar, mengajarlah ilmu yang wajib disampaikan. Masyarakat mudah-mudahan ada keinginan paham di agama, hingga dia bersungguh-sungguh. Sebagaimana dia kejar kekayaan dengan kesungguhan, seperti itulah dia kejar ilmu dengan kesungguhan. Sebagaimana dia kejar kehidupan, agar punya harta, punya rumah, punya ini, punya itu dengan kesungguhan dia mengejar. Bahkan kadang-kadang siang, malam, pagi, sore, bahkan rela melepas keluarga sebentar dalam waktu sebulan bahkan lebih kada terkumpul keluarga. Demi apa? Demi mendapatkan kehidupan. Sesungguhnya mudah-mudahan kaitu juga kita kancang menuntut ilmu untuk mendapatkannya. Kita korbankan, kita perjuangkan apapun demi untuk paham di agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita.
Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk hendak paham di agama. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk paham di agama. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk hendak benar paham di agama. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, mudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan kita seberataan orang-orang di Kalimantan Selatan, Kalimantan yang lain, Indonesia, selamat dunia, selamat akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihi al kiram.